Bu Leana. Apa kabar hari ini Bu Witri? Alhamdulillah, luar biasa Bu Leana. Wah, luar biasa keren ya Bu Witri ya. Nah, Bu Witri nih hari ini mau ada coaching ya Bu ya, kegiatan Betul coaching sekali, ya. Bu Leana. Nah, di sini saya pada saat nanti Ibu coaching, di sini saya akan mengamati Ibu dalam prapaskah coaching. Nah, di sini saya akan menetapkan prinsip coaching yang akan Ibu lakukan, yaitu harus memiliki prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Nomor satu nih Bu ya, pertanyaan nomor satu, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching? Ya, pada saat coaching nanti saya ingin mengembangkan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Kemudian saya juga ingin mendengarkan secara aktif dari coach, dan juga saya ingin mengajukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Leana. Oke, yang pertanyaan kedua ya Bu ya, kompetensi mana nih yang ingin dikembangkan secara spesifik untuk diobservasi nih Bu? Ya, kompetensi yang secara spesifik yang saya ingin kembangkan sih pertanyaan berbobot ya Bu Leana, itu yang ingin saya kembangkan. Nah, pertanyaan yang ketiga nih Bu, indikator yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya ingin kembangkan sih tadi saat coaching tadi akan memunculkan coach memberikan solusi dari permasalahannya berdasarkan pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Oke Bu Witri, nah di sini dari pra-supervisi nanti Bu jangan lupa untuk mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching ya Bu. Nah, selamat melakukan coaching ya Bu. Ya, terima kasih Bu Leana. Bu Nartini. Selamat siang Bu Witri. Ya, nah bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Nartini? Sebenarnya baik, tapi ada galaunya sedikit Bu Wit. Wah, sepertinya sedikit itu tetap menjadi galau ya. Apa ini kira-kira galaunya Bu Nartini? Ada sedikit permasalahan sih Bu Wit. Jadi masih ada saya temukan beberapa anak yang kalau bicara itu di sekolah itu agak kasar gitu, tidak santun gitu. Oh, jadi beberapa siswa itu berbicara kasar atau tidak sopan dalam ucapan seperti itu ya Bu Nartini. Oke Bu Nartini, kita akan melakukan proses coaching nih, tapi ya hanya beberapa menit saja. Oleh karena itu dalam proses coaching kali ini apa sih yang diharapkan Bu Nartini dalam kegiatan kali ini? Baik Bu Wit, yang saya harapkan dalam coaching ini adalah saya bisa menemukan solusi gitu dari permasalahan yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi menemukan solusi dari siswa yang berkata kasar tersebut ya Bu Nartini. Yeah. Nah, kira-kira Bu Nartini dalam tadi menjumpai siswa yang seperti tadi atau berkata kasar, apa sih yang sudah pernah dilakukan Bu Nartini terhadap siswa tersebut? Biasa ya Bu Wit ya, kadang yang kalau saya pernah melihat anak seperti yang tadi saya sebutkan berbicara kasar, ada perlakuan tertentu ya, saya panggil, kemudian saya ajak ngomong gitu, terus kenapa melakukan itu gitu, kenapa bicaranya kasar gitu. Jadi memanggil siswa tersebut secara face to face gitu ya, untuk menasehatinya. Nah, selain itu ada hal yang lain lagi nggak yang pernah Bu Nartini lakukan untuk mengatasi siswa yang seperti itu? Ada. Saya berpikir, aduh nih kenapa nih kok bisa melakukan itu. Saya panggil, sini gitu. Terus saya bilang, tadi ngomong apa? Terus, oh iya maaf bu, ya sekarang kamu agamanya apa gitu kan? Terus Islam bu, ya baca istighfar gitu. Oh jadi mengembalikan lagi kesadarannya tentang apa yang dia perbuat seperti itu ya Bu Nartini. Ya betul. Kira-kira apa yang sudah dilakukan Bu Nartini ini dari skala 1 sampai 5 itu sudah mencapai keberhasilan berapa ya di antara 1 sampai 5 ini? 3 kali ya Bu Wit ya. Masih 3 Bu Wit. Saya merasa masih ada anak yang masih melakukan itu gitu, walaupun tidak banyak gitu, dan anak-anak juga memang tidak banyak yang melakukan itu.
Jadi skala 3, Bu. Nah, kira-kira skala 3 dari 5 ya pertengahan ya termasuknya. betul. Kira-kira apa sih rencana yang akan Bu Narti lakukan untuk mengatasi siswa yang seperti itu? Ya, rencana saya, Bu Wit, saya akan kolaborasi nih dengan Bapak Ibu guru gitu ya, dan juga dengan kesiswaan gitu ya, bahwa ada tata tertib kita yang mengatakan tidak boleh bicara kasar gitu sama, memang saya menemukan itu mereka bicara kasarnya pada temannya sebenarnya, bukan pada Bapak Ibu guru gitu dan karyawan. Cuman kan dengan siapapun harus bicaranya santun gitu ya, Iya, Bu Wit betul. ya. Makanya saya akan bekerja sama dengan teman saya juga selaku guru pendidikan Pancasila, kemudian dengan pemangku kepentingan atau pemangku jabatan seperti wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kemudian juga dengan Bapak Ibu guru untuk berkolaborasi bersama-sama mencoba mengingatkan atau memberikan pemahaman bahwa harus ada budaya positif, diantaranya budaya santun ketika berbicara gitu. Berarti Bu Narti ini berencana ingin berkolaborasi dengan teman sejawat, terutama guru pendidikan Pancasila ya. Kemudian dengan pemangku kepentingan di sekolah seperti kepala sekolah mungkin ya, dengan wakasek seperti itu ya. Nah, selain langkah yang atau rencana tadi, ada rencana lain yang ingin Bu Narti ini lakukan nggak? Iya, saya akan melibatkan anak juga, OSIS gitu ya. OSIS kan kebetulan kan sebagai sarana sesama mereka gitu ya, maksudnya tutor sebaya. Jadi dari sesama dari sesama teman tutor sebaya ini bisa memberikan pemahaman, oh nggak boleh ya kalau kita melakukan bicara kasar atau bicara tidak sopan sama orang lain gitu. Berarti ini ya, tutor sebaya biasanya tutor sebaya contohnya OSIS atau teman-temannya. Yes. Seperti itu. Nah, kira-kira ada lagi nggak rencana yang akan dilakukan lagi oleh Bu Narti ini? Ya, dalam pembelajaran saya akan memasukkan juga di rencana pembelajaran ya RPP saya tentang pembelajaran KSE ya, sosial emosional gitu ya. Berarti kesadaran diri, kemudian kesadaran sosial, dan juga keterampilan berelasi gitu ya. Itu perlu dikembangkan, nanti akan coba saya masukkan ke dalam kegiatan RPP. Tadi berkolaborasi dengan warga sekolah, kemudian menjadikan tutor sebaya, kemudian memasukkan KSF atau PSE dalam pembelajaran. Dari ketiga itu ada yang lain lagi yang akan dilakukan Bu Narti ini? Ya, akan selalu intens ya, memberikan pemahaman dan juga tidak henti-hentinya mengingatkan sama anak-anak, yuk nak, jaga sopan santun, budaya sapa, santun, salam itu harus selalu diingatkan kepada anak-anak kita. Nah, banyak tadi ya, luar biasa sekali rencana yang Bu Narti ini rencanakan. Nah, kira-kira untuk rencana tersebut akan dilaksanakan kapan ya? Pelaksanaannya itu akan di kapan ya Bu Narti? Iya, di tahun ajaran baru ini sudah saya laksanakan melalui keyakinan kelas gitu. Jadi di keyakinan kelas itu kita sudah menerapkan teman-teman dari semua di kelas yang saya ajar itu dari kesekian banyaknya poin keyakinan kelas ada yang bicara sopan gitu. Ya. Jadi di awal tahun ajaran baru salah satunya melalui membuat keyakinan kelas. Ya. Ya. Kira-kira untuk menjamin ini rencana Bu Narti itu berjalan konsisten, kira-kira siapa saja sih yang terlibat dalam rencana yang akan dilakukan oleh Bu Narti ini? Ya, saya berkolaborasi yang tadi saya sebutkan dengan semua elemen ya. Paling utama itu teman saya yang satu mata pelajaran sama saya. Kami berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru juga yang lain beserta beserta tenaga kependidikan ya, beserta anak-anak juga untuk yuk saling mengingatkan. Kalau ada yang berkata kasar, lihat keyakinan kelasnya, yuk dilihat, berarti jangan sampai melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh mereka sendiri. Berarti ini ya seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah. Oh ya Bu Narti ini, mohon maaf nih kita waktunya hanya terbatas ya Bu. Pada proses coaching kali ini. Nah, sampai titik ini apa kesimpulan atau apa hal yang sudah didapatkan oleh Bu Narti ini dalam proses coaching kali ini? Ya, hari ini terima kasih banyak Bu Witri sudah memberikan saya masukan atau setidaknya sudah memunculkan saya untuk bersolusi dengan permasalahan yang saya hadapi sendiri, dan alhamdulillah dengan coaching dengan Bu Witri saya menemukan sendiri, oh solusinya ini yang tadi saya perlukan.
tidak hanya kolaborasi dengan teman satu MGMP saya, tapi juga dengan seluruh elemen di sekolah saya sendiri gitu. Wah, luar biasa sekali Bu Nartini. Tadi saya bilang proses waktunya cukup terbatas. Mudah-mudahan rencananya lancar ya. Nah, mungkin kita nanti akan bertemu seminggu lagi ya Bu Nartini. Boleh, Mungkin Bu. saya akan melihat progres dari pelaksanaan rencana Bu Nartini ini seperti apa ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya Bu Nartini. Ya. Semoga rencananya berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih Bu Wit. Sama-sama. Ya, Mari Bu Nartini. mari selamat siang Bu Wit. Oke Bu Itri, tadi sudah melakukan coaching. Nah di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan tentang perasaan Ibu pada saat melakukan coaching ya Bu, yaitu apakah melakukan coaching yang menjadi indikator kecapaian pengembangan yang sudah diinginkan sudah tercapai menurut Ibu? Nah, ya saya senang sekali nih Bu Leana melakukan coaching gitu. Ternyata sangat seru gitu kan. Dan kompetensi yang tadi kita bicarakan di awal, apakah sudah tercapai? Nah, menurut saya itu sudah tercapai Bu Leana, karena menurut saya sudah menerapkan proses alur tirta tersebut dalam proses coaching. Saya juga sudah menjalin kemitraan dengan baik. Kemudian saya juga melaksanakan sudah senang sekali tadi melaksanakan coaching, kemudian coaching juga sudah memunculkan solusi sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan gitu kan. Kemudian saya juga sudah melaksanakan alur tirta sebagai alur dari coaching tersebut. Saya juga sudah menjalin kemitraan dengan baik, dan saya berusaha menggali proses kreatif dari coaching tadi, dan juga saya memaksimalkan potensi dari coaching tadi, sehingga coach itu memunculkan sendiri solusi yang dihadapi dari permasalahannya gitu Bu Len. Wah keren sekali ya Bu. Jadi dari berdasarkan yang tadi saya amati pada saat perjalanannya coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai ya Bu dengan alur tirta, sudah ada identifikasi, solusi, dan juga penanggung jawabnya, semuanya sudah terlihat ya Bu. Dan yang sekarang pertanyaan ketiga adalah kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Bu? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi nantinya kalau saya melaksanakan coaching itu adalah kehadiran penuh, karena menurut saya untuk fokus dalam proses coaching itu cukup sulit ya jawaban si coaching tersebut. Nah itu yang mungkin saya perlu kembangkan lagi pada proses coaching selanjutnya. Oke, terima kasih ya Bu untuk waktu yang sudah diberikan. Semoga apa yang sudah dicita-citakan diharapkan oleh Ibu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bu untuk waktunya. Saya mengucapkan terima kasih Bu Leana atas supervisi pada coaching kali ini. Ya. Selamat siang Bu Leana.